saudara sekalian, kita akan membahas SP3, surat perintah penghentian penyidikan yang baru saja diumumkan, diberikan kepada Rismond Hasiholaun Sianipar. Itu RHS singkatannya, bukan RS. Kalau RS itu Roy Suryo. Jangan sampai ada kekeliruan ya. Nah, kita mau lihat dari perspektif Pak Ugro, tentu perspektif hukum, perspektif penegak hukum, kemudian perspektif Roy Suryo, teman seiring sejalan sebelumnya, sampai tanggal 11 Maret 2026. Nah, nanti saya tambahin sedikit perspektif saya. Nah, sebagai latar belakang, saya mulai begini, Mas Roy sama Pak Ugro. Jadi, kalau kita lihat pasal 361 huruf A, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dikatakan bahwa kalau kasus itu sudah masuk tahap penyidikan dan penuntutan, ini kan kita penyidikan, maka menggunakan KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang 8 1981. Nah, berdasarkan KUHP yang lama tersebut, tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Karena tidak ada aturan restoratif justice, ya tentu balik kepada KUHP yang baru. Tidak boleh diturunkan pada peraturan di bawah undang-undang, karena tidak apple to apple, tidak sejajar berdasarkan teori jenjang peraturan perundang-undangan, Steubenville teori. Karena itu kalau kita pakai yang baru, maka ada pasal 79, 80, 81, 82, 83 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 tentang KUHP itu. Nah, salah satu syaratnya adalah yang namanya restoratif SP3 hanya bisa diberikan, restoratif justice hanya bisa diberikan kepada mereka yang ancaman hukumnya 5 tahun ke bawah. Tapi kalau di atas 5 tahun tidak bisa. Itu sangat jelas, dan kemudian prosesnya pun harus melalui penetapan pengadilan dan lain sebagainya, yang dalam proses baik Egy Sujana, Damai Hari Lubis maupun Rismond ini kita tidak melihat itu. Tapi yang telak itu adalah ancaman hukumannya haruslah 5 tahun ke bawah. Sementara kita tahu, terlepas bahwa ada penyelundupan hukum, misalnya dalam keyakinan citizen lawsuit yang diajukan para jenderal, ex-jenderal, itu Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond itu dikenakan 2 pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Maka saya katakan berdasarkan legal perspektif ANSI, ya memang harusnya Rismond tidak bisa mendapatkan RJ itu, restoratif justice itu, apalagi di situ dikatakan RJ itu harus diperoleh tidak dengan intimidasi, tidak dengan macam-macam lah, perbuatan-perbuatan yang barangkali membuat orang terpaksa harus mengakui atau meminta. Tetapi dalam perspektif itu memang yang dipaksa tuh biasanya adalah sokol korban. Ini kok yang dipaksa pelaku. Kan biasanya kan tergantung korbannya. Ini yang paling lucunya adalah korban dalam hal ini Pak Jokowi yang nyari-nyari siapa yang mau minta RJ. Kan harusnya inisiatif itu dari pelaku yang merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya siapa yang merasa bersalah ini. Nggak jelas ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Pak Ugro untuk menyampaikan perspektif hukumnya dari proses RJ ini dan penegakan hukumnya. Silakan Pak Ugro. Ya, jadi tadi sudah dikatakan sama Bang Refli, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 25 2023. Nomor 1 Tahun 2023 itu KUHP. Kalau KUHP 20 tahun 2025. Oh, 20 2025. Oke. Ya, nah itu di situ jelas. Ya, jadi pasal 79 sampai 82 ini penyidikan masih dalam tahap penyidikan di situ. Ya, jadi seharusnya pada saat salah satu atau lebih dari satu terlapor akan mengajukan RJ, ya, penyidik melihat berkas perkara ini sudah siap untuk pelimpahan pertama ke kejaksaan atau belum. Ya. Tapi kalau berkas sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan pada saat pelimpahan pertama,
itu penyidik juga bisa memberitahukan kepada terlapor atau pelapor bahwa ditawarkan apakah akan melakukan restoratif justice. Ya. Nah, pada saat mereka menerima untuk melakukan restoratif justice, kemudian diundang semua para terlapor dengan pelapor. Nah, kemudian waktunya hanya 7 hari. 7 hari itu dilakukan kesepakatan. Nah, setelah tercapai kesepakatan, ya, kemudian pihak pelapor mencabut laporan polisi, bukan mencabut nama satu persatu dari yang ada dalam laporan, dari yang namanya terdaftar di laporan polisi. Jadi artinya satu surat itu yang ada nama-nama itu Iya, dicabut. laporan polisi cabut, otomatis semua terlapor nama itu juga tercabut. Ya, jadi bukan sama dengan mencabut uban rambut itu tuh ya. Ya. Kemudian setelah itu dilaksanakan dalam 7 hari, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, SP3 itu langsung diberikan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum dan pada pengadilan. Yaitu itu waktunya 3 hari. Jadi otomatis dalam RC itu 10 hari, tidak bisa lebih dari 10 hari. Itu hukum acara pidana yang bicara. Nah, kalau tidak tercapai kesepakatan dalam 7 hari, penyidik akan membuat berita acara RC tidak bisa terlaksana dan kemudian dijadikan bagian dari berkas perkara, langsung perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Di situ. Jadi Tidak ada RC berarti ya tidak ada RC, langsung kejaksaan, sehingga RC itu bisa dilaksanakan pada saat pihak penyidik sudah mengetahui posisi kasus itu yang sebenarnya dan berkas sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan itu. Nah, kalau kemudian dalam SP3 yang diterima selama ini oleh 3 orang, yaitu Pak Egy Sujana, Damiari Lubis dan Rismon, berarti di situ SP3 itu dasarnya adalah pencabutan laporan polisi. Nah, harus dicantumkan. Nah, kalau sudah ada pencabutan laporan polisi, berarti laporan polisi yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut dinyatakan sudah selesai. Tidak ada lagi nanti diadakan SPDP baru dan sebagainya. Karena surat perintah dimulai penyidikan atas SPDP itu 1 laporan polisi, 1 SPDP. Ya kan? SPDP kalau misalnya ada pengembangan tersangka, itu tetap SPDP lama dikirimkan kembali kepada kejaksaan, bukan dibuat baru lagi, nomornya baru, bukan. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi 1 laporan polisi, 1 surat perintah dimulai penyidikan. Nah, kemudian kalau SP3 tadi, surat perintah penghentian penyidikan, itu harus dalam tempo 1 kali 24 jam harus diberikan kepada para tersangka atau diberikan kepada tersangka. Kenyataannya saya nggak pernah. Nah, seharusnya yang ada dalam laporan polisi yang dicabut oleh pelapor itu semua tersangka di situ dapat SP3 lampirannya seperti itu. Ya, jadi ketentuannya sangat ketat. Ya, jadi sebetulnya bagi saya ingin saya tambahkan, restoratif justice ini bukan barang baru. Ya. Dulu udah ada ya Pak? Ya, dulu belum ada tapi banyak dilaksanakan. Oh iya. Seperti contoh begini. Hukum acara pidana yang lama kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nah, tahun 1991 saya waktu itu Kapolsek. Ya. Saya pernah melaksanakan RC. Oke. 2 pihak bulan puasa, ya kan? Yang satu pedagang pasar Tanah Abang, yang satu kelompok dari hukum pemuda Pancasila. Ya, ada masalah, kemudian saya temukan, ya kalau dilanjutkan semua saya tahan, saya bilang gitu. Kalau mau selesai damai, silakan. Nah, itu saya damaikan. Dan semuanya happy di situ. Berkas-berkas tidak saya lanjutkan ke kejaksaan, seperti itu. Jadi saya rasa restoratif justice ini yang di semua dalam hukum acara pidana itu menurut saya bukan barang yang baru dan itu sudah banyak dilaksanakan oleh rekan-rekan penyidik, mungkin di atas saya angkatannya, mungkin di bawah saya dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita di bidang masalah restoratif justice yang terjadi berkaitan dengan dugaan ijazah palsu yang dialamatkan pada Pak Jokowi, mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, tapi gini, pendalaman sedikit Pak Ugro ya. Kan tadi saya mengatakan bahwa ya memang RJ prakteknya sudah ada walaupun di KUHP yang lama nggak ada. Ada di peraturan kejaksaan, ada di peraturan kepolisian karena
masing-masing itu bisa dilakukan RJ baik dalam tahap penyidikan, penuntutan ya. Tetapi persoalannya adalah kita bicara tentang kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, sudah ada undang-undang yang baru, tadi sore saya salah tadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya, tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana di pasal 79 dan terutama 80 itu dikatakan bahwa RJ itu hanya untuk yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Nah, apakah itu syarat yang mutlak dan harus dipenuhi ataukah itu syarat yang bisa dihilangkan? Karena dalam kasus Rismond ini kan jelas bahwa ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Silakan. Ya, jadi pasal-pasal yang dituduhkan kepada para terlapor dalam laporan Pak Jokowi dan 3 orang lainnya itu, ya kan, sebetulnya pencantuman pasal delik-delik pidana umum dan pidana khusus di situ seharusnya yang diterapkan adalah pidana khusus. Jadi dari awal penyidik harusnya bisa melihat, memilah-milah, membaca bahwa ini pidana umum pasal 310, 311. Ya, tidak bisa supaya bisa menahan ditarik-tarik ke pasal yang ancamannya di atas 5 tahun seperti itu. Sehingga ini jadi blunder seperti sekarang ini. Ya, jadi menurut saya sesuai dengan RJ tentang mekanisme restoratif justice, di situ adalah yang ancaman hukumannya masuk kategori 3 tadi, di bawah maksimal 5 tahun di situ ya. Jadi karena pasal yang dituduhkan ada pidana umum dan pidana khusus, dan pidana khususnya adalah Undang-Undang ITE, ancamannya lebih dari 5 tahun. Sebetulnya kalau ini memang kita konsekuen, RJ atau restoratif justice itu tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Itu udah konsekuensi logis yuridis seperti itu. Ya, jadi walaupun terkesan tidak adil bagi tersangka, tetapi memang ya hukum harus ditegakkan. Dan memang para tersangka juga sedang mempermasalahkan ini kan, misalnya secara tidak langsung Purnawirawan Jenderal itu mengajukan citizen lawsuit yang ingin memperbaiki mekanisme dalam proses penanganan penyidikan, manajemen penyidikan, agar tidak menyelundupkan pasal tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Faktanya apa, peristiwanya apa, tiba-tiba dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Apalagi kemudian ada seorang pengamat namanya Edi Hasibuan yang mengatakan syarat Rismond itu sudah terpenuhi semua karena salah satunya adalah kejahatannya ringan katanya. Padahal ringan 12 tahun penjara. Oke, silakan Mas Roy menambahkan. Oke, ya, izin Pak. Ya, jadi sekali lagi kalau saya lihat ya, inilah hukum di Indonesia itu diterapkan secara serampangan ya, atau acak adut gitu ya. Artinya apa? Kita lihat saja dalam surat SP3 yang sempat dipublikasikan oleh Damai Hari Lubis waktu itu di salah satu acara TV. Itu jelas banget yang saya lihat formatnya adalah 2 halaman. Cuman dari situ saja saya orang yang awam hukum ya, Mas Refli dan juga semua pemirsa, melihat surat yang kemudian diterbitkan kemarin SP3 untuk Rismond. Ya, itu berhalaman-halaman, sekitar 3 atau 4 halaman, dan tidak berani ditunjukkan kepada masyarakat. Karena apa? Sempat di acara live di salah satu TV kemarin ya, itu orang yang sangat termul akut ya, gitu, namanya Andi Aswan ya, itu sempat baca dan kemudian agak terkaget karena dia sempat baca di situ ada keterangan untuk yang dilakukan penahanan gitu. Loh, kok ada disebut-sebut penahanan gitu, padahal kata-kata itu tidak ada di suratnya yang ada di Riahel atau yang di Egy Sujana. Jadi orang yang kemudian dalam peristiwa atau dalam satu SK yang sama gitu ya, dari surat dimulainya penyidikan sama, ternyata beda-beda. Nah, makanya kita tunggu ini, Mas. Bentuk atau kalau istilah teknisnya tuh diktumnya sama enggak gitu ya, antara yang SP3 untuk Damai Hari Lubis dan Egy Sujana dengan yang Rismond gitu loh. Karena kalau beda, dan kemudian tadi kalau kita lihat press conference yang dilakukan oleh Direskrim ya, Polda Metro Jaya, Pak Kombes Imanudin ya, itu tampak sedikit berbeda. Makanya kita perlu menanyakan hal ini. Saya terus terang awam hukum ya, jadi saya hanya melihat kok penerapan hukum yang diterapkan kepada kita ini ya, itu kok serampangan dan amburadul gitu. Jadi tampak betul bukan dilakukan secara sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan undang-undang atau restat, tapi ini ada kayak kekuasaan atau tangan-tangan
tertentu gitu, kayak mahsas gitu ya, yang kemudian melakukan ini. Itu pandangan saya begitu sih Mas. Jadi kita hanya ingin lihat ini kalau penerapannya kayak gini, serampangan kayak gini ya pantas lah gitu. Kalau masyarakat tuh kemudian mempertanyakan dan kemudian juga melihat bahwa kasus ini ya nggak akan selesai-selesai gitu ya gitu, karena kepolisian saja yang harus yang menegakkan undang-undang ya menegakkan aturan hukum kok melakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Itu Mas Refli. Iya, di sini kalau kita iseng-iseng buka Google gitu ya, modenya mode AI mode gitu, wah disebutkan tuh kasus Rismon sudah masuk di sini. Salah satunya adalah kasus Rismon katanya. Jadi Pak Ugro mungkin punya pengalaman, apakah SP3 ini bisa dipersoalkan atau tidak kalau kita menganggap SP3-nya salah atau keliru begitu? Ya, kalau SP3 ya sesuai dengan hukum acara pidana, kita bisa gugat di pra peradilan di situ. Jadi ya yang bisa menggugat adalah warga yang merasa dirugikan di situ. Oke. Ya, jadi tidak mesti harus tersangka yang lain ya? Enggak. Tersangka lain juga bisa. Oh, tersangka karena lain dalam bisa. satu laporan. Jadi semua ini kan dalam satu laporan polisi, ada 4 laporan polisi ini, betul, ya kan? ya. Kalau SP3 itu cacat hukum, tidak mencantumkan ada pencabutan laporan polisi, kemudian waktunya juga sudah Kami tidak pernah melebihi terima 10 hari, ya kan? Salinannya gitu ya. Tidak diberikan tembusan kepada para tersangka. Betul. Nah, itu Tapi warga bisa. lain juga bisa menggugat. Warga lain biasanya itu bukan gugatan masyarakat biasa, oke. yang merasa dirugikan di situ. Baik, ya, Ya, jadi, iya. Ya. Oke, nanti sama-sama kita cek KUHAP yang baru mekanismenya Pak Ugro ya. Oke, Mas Roy ingin ditambahkan lagi? Karena gini, kan ada dilema ketika mempermasalahkan SP3 melalui RJ yang diperoleh oleh 3 orang, terutama Rismon, karena ada tudingan, wah ini Mas Roy iri kan gitu ya. Mas Roy sakit hati dan lain sebagainya, sehingga mempermasalahkan dan lain sebagainya. Silakan Mas Roy mempertanggungjawabkan statement itu. Sekali lagi gak ada iri-irian ya gitu. Kalau ada iri ada anan ya. Iri anan kulihat saja, itu namanya iri. Ya nggak ada. Ya gitu. Kita itu sama-sama pokoknya sesuai dengan aturannya aja ya. Kalau aturannya harus diterapkan ya terapkan. Jangan kemudian dibikin yang berbeda-beda gitu ya. Jadi itu namanya penerapan yang tidak pas atau tidak sesuai dengan aturan. Saya hanya mengatakan saja bahwa sekarang yang bersangkutan kemudian si Omon itu kemudian merasa paling benar itu ya. Merasa kemudian bisa nembak mana-mana. Ingat Mon gitu. Kamu ini juga sedang dipermasalahkan, dilaporkan juga tentang ijazah palsumu ya di Yamaguchi, dan itu tidak berhenti loh ya. Saya barusan juga mendapatkan data-data ya dari pelapormu ya gitu yang melaporkan ke Yamaguchi. Jadi artinya tunggu saja, jangan kemudian berharap itu akan kemudian bisa tidur nyenyak ya gitu. Nggak akan bisa tidur nyenyak ya. Tidur nyenyak itu pakai bantal yang pernah saya berikan di Rakyat Bersuara itu. Bantalnya kucing namanya ya gitu. Jadi supaya bisa tidur nyenyak. Tapi kalau tidak ya nggak akan bisa Mas Refli. Jadi artinya gini ya. Saya sekali lagi mengatakan bahwa kalau Indonesia itu mau bagus penerapan hukumnya, semua diterapkan secara fair. Jangan kemudian menerapkannya secara sepihak. Kata-kata dari Pak Ugro tadi betul sekali. Yang kalau dicabut jangan Mas SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Ya, jadi yang dicabut itu penyidikannya. Ya, kalau penyidikannya dicabut tuh di situ dalam satu SPK tuh ada 8 nama orang, gitu loh. Nggak bisa dicuplikin aja, kalau dicupluk namanya suratnya bolong nanti. Ya, itu kan namanya kan nama itu kemudian dikater gitu ya. Nah, dikeluarkan. Itu namanya suratnya bolong. Nggak bisa lagi kalau cabut semua, gitu loh. Bukan kami meminta RJ, nggak ada minta-minta di sini. Ya, tapi memang hukum itu harus diterapkan sesuai dengan aturannya. Kalau harus SP3 itu karena apa? Karena penerapan hukum. Jadi misalnya itu dihentikan karena memang ada landasan hukumnya. Bukan harus kami meminta-minta, nggak ada. Gitu ya. Jadi peristiwa itu memang banyak aturan dan harus cerdas. Saya hanya ikut komentar gini, Mas Refli. Ada banyak pertanyaan. Mas, fokus saja pada kasus ini gitu katanya Pak Ugro. Jadi jangan kemudian belok-belok kemana-mana. Orang itu berikan atau dianugerahi otak nih ya. Otak yang belum ditranslasi dan belum dirotasi ya gitu.
Otak kalau udah ditranslasi rotasi ya main cos omongannya. Yang dulu misalnya apa? Dulu yakin betul omong Times New Roman gitu. Ternyata dengan mudahnya dikoreksi jadi maaf, ternyata Times Roman. Matanya tuh bisa baca atau enggak? Ya gitu. Mungkin gara-gara pakai kacamata hitam itu ya. Jadi nggak bisa baca gitu ya. Tulisan sudah jelas pakai kacamata. Malam-malam kok pakai kacamata hitam. Itu apalagi tuh kalau enggak otaknya dirotasi sama dari translasi. Nah, kembali kepada tadi. Jadi artinya apa? Harus diterapkan secara benar, jangan sampai salah penerapannya. Kalau kemudian baca aturan saja tidak benar, penegak hukumnya saja salah membaca aturan, ya repot gitu ya. Semua juga akan repot dan semua akan menggunakan kekuasaannya dan kekuatan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang kemudian kayak kami nih ya, Mas Refli mengupayakan melalui jalur MK, Mahkamah Konstitusi, meskipun itu belum berhasil kemarin. Bukan berarti tidak berhasil ya, belum berhasil karena itu akan masuk lagi. Terus kemudian Pak Taufik di sidang CLS ya, kemudian katanya ditolak. Baca itu bukan ditolak, itu hanya belum diterima atau tidak diterima. Karena namanya NO itu apa namanya? Artinya need overklaar atau apalah ya, overklaar ya, itu bahasa Belandanya, vervelen lah kalau bahasa Belanda itu ya gitu. Itu artinya apa? Itu artinya pengadilannya tidak berani memutuskan atau dia tidak mau masuk ke situ. Ya, jadi bukan ditolak, terus ada yang mengatakan menang gitu. Mana yang menang? Belum ada yang menang di sini ya. Ada yang mengatakan 3-0. 3-0 kalau saya pinjam istilah dari Pak Presiden, dasmu 3-0 itu. Ya, nggak ada 3-0 itu ya. Belum ada, semua lagi proses. Jadi artinya apa? Itulah manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, otak itu untuk berpikir tadi itu. Jadi mau pakai MK, mau pakai citizen lawsuit, dan sekarang juga ada tadi siang ya, atau kemarin siang, Jumat kemarin, ketika beberapa purnawirawan TNI yaitu memasukkan gugatan CLS ya, itu kan juga lucu lagi ya, yang dari pihak sono yang harusnya menjadi tergugat intervensi ya, malah masuknya jadi penggugat intervensi. Loh, kok malah jadi penggugat? Mereka juga mau ikut gugat Polda Metro gitu ya. Ini yang aneh banget. Itulah kita dengan berbagai cara, karena itu. Jadi tidak hanya terpaku pada satu, itu harus kemudian proper. Enggak, kita pakai kreatif, pakai yang lain. Jadi sekali lagi Mas Refli dan juga Pak Ugro dan juga semua pemirsa yang ada di RH, Roy Suryo Official, kemudian yang ada di Sentana, ada juga di Langkah Update, ada juga di calon punyanya Pak Ugro ya gitu, calon Pak. Nah, iya kan, Tribrata Channel. Nah, itu maka kita juga akan lihat bahwa inilah wujud kekreativitasan manusia. Jadi sekali lagi tidak iri ya, kita anan saja. Ya, kalau si Omon mau hara iri, silakan. Hara iri, hara anan. Ya, itu lain lagi. Itu bahasa Jepang, ngerti gak? Katanya dulu di Jepang ya gitu ya. Gitu. Saya tambah dikit ya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi saya kurang sedikit ya. Jadi seharusnya peristiwa yang dilaporkan oleh 4 orang, Pak Jokowi dan 3 orang, itu namanya saya lupa, 3 orang. Lecumacan, Samuel Sweken, dan Andi Kurniawan ya. Jadi seharusnya SP3 itu hanya satu laporan polisi. Mungkin SPDP-nya di situ ada 4 mungkin, kan ada 4 LP itu. Kalau hitung-hitungan matematik nih, 4 laporan polisi, 4 SPDP, ya kan? Kemudian di situ disebutkan terlapor, misalnya katakan 8 awalnya. Nah, kalau dihentikan ya SP3-nya hanya 1 karena ini dalam satu berkas. Jadi kalau SP3 sekarang itu ada 3, menurut saya di KUHAP nggak diatur seperti itu ya. Jadi ini pun bisa nanti oleh rekan-rekan penasihat hukum bisa ditanyakan ke pihak kejaksaan sebagai penuntut umum, atau mungkin mau digugat ke pra-peradilan demi kebenaran dan keadilan yang seutuhnya di dalam penegakan hukum pidana ini ya. Jadi sekali lagi SP3 itu seharusnya tidak terbit sekarang 3 ya. Mungkin nanti akan jadi 4 dan sebagainya. Itu kesan-kesan seperti itu harus dihilangkan. Jadi saya ulangi lagi, 1 LP, 1 SPDP, 1 SP3. Tapi dalam peristiwa ini 4 LP, 4 SPDP, surat perintah penyidikan, dan 1 SP3. Itu saja. Terima kasih, Mas. Oke, ya sobat sekalian, ini sudah mulainya pun sudah dini hari. Ini live dini hari, karena itu kita akan selesaikan. Mudah-mudahan ya,
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya, saudara sekalian, makasih.